Baik, seputar layanan informasi tentang COVID-19. Sebelumnya, peserta didik harus mengetahui pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, sudah banyak orang yang terkena virus COVID-19 ini atau biasa disebut dengan corona. Update informasi COVID-19 di Indonesia, ada banyak kasus positif, yang sembuh, yang meninggal, dan yang meninggal di seluruh dunia. Kemudian yang positif di seluruh dunia yang ada di slide yang sudah Ibu tampilkan ini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang virus corona SARS? Nah, untuk itu peserta didik Ibu jelaskan terlebih dahulu pengertian gejala dan penyebab. Yang pertama, pengertian. Nah, virus corona adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Nah, orang yang terinfeksi virus ini akan menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Gejala infeksi coronavirus biasanya bergantung dari jenis virus dan seberapa serius infeksinya. Nah, apa gejala-gejalanya? Jika peserta didik atau seseorang mengalami infeksi pernapasan atas yang ringan hingga sedang seperti flu biasa, nah gejala seseorang itu terkena coronavirus adalah yang pertama hidung berair, yang kedua gejalanya sakit kepala, kemudian batuk, sakit tenggorokan, dan merasa demam, tidak enak badan secara keseluruhan. Kemudian jenis virus corona lain bisa menyebabkan gejala yang lebih serius. Infeksi ini dapat mengarah ke bronkitis dan pneumonia, terutama pada orang-orang dari kelompok berisiko. Nah, siapa-siapa saja orang-orang yang kelompok berisiko ini? Bisa peserta didik lihat ke informasi selanjutnya. Nah, apa penyebab di sini orang-orang atau kelompok yang gue sebutkan tadi adalah ada beberapa infeksi yang lebih parah akibat coronavirus adalah yang umumnya itu lebih sering terjadi pada pengidap gangguan hati dan jantung atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti bayi dan orang tua. Secara umum, penularan coronavirus terjadi melalui udara atau virus keluar dari mereka yang batuk atau seseorang yang batuk dan bersin tanpa menutup mulut. Yang ketiga adalah sentuhan atau jabat tangan dengan pasien atau yang positif atau pasien yang positif. Menyentuh permukaan benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh wajah atau virus menyentuh wajah, contohnya hidung dan juga mata dan mulut tanpa mencuci tangan. Nah, peserta didik bagaimana mendiagnosis kondisi ini? Berikut adalah beberapa cara untuk mendiagnosis coronavirus yang dilakukan oleh dokter untuk mencari informasi tentang virus corona yang mungkin menjangkit diri seseorang. Yaitu melihat riwayat kesehatan seseorang, termasuk gejala yang dirasakan oleh orang tersebut. Melakukan pemeriksaan fisik, melakukan tes darah, melakukan tes laboratorium terhadap dahak, sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Kemudian bagaimana pencegahannya? Jadi peserta didik Ibu harus tahu bagaimana cara pencegahannya. Untuk mencegah infeksi virus ini, peserta didik dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, disingkat dengan PHBS. Peserta didik dapat mengkonsumsi makanan bergizi untuk mempertahankan sistem imunnya. Dan juga ada beberapa hal yang peserta didik lakukan untuk mencegah adanya virus ini adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang kotor. Hindari berhubungan dengan orang yang sakit atau kontak dengan orang yang sakit atau yang terkena virus corona. Kemudian hindari daerah di mana infeksi atau wabah itu terjadi. Dan barangkali mungkin ada daerah-daerah yang ada ya terkena virus, jadi berhati-hati untuk ke daerah
yang terkena wabah itu. Kemudian bersihkan barang-barang yang ada di rumah yang sering peserta didik sentuh atau barang-barang yang di luar yang ada peserta didik sentuh. Kemudian tutup mulut peserta didik saat batuk dan bersin dengan tisu dan segera cuci tangan dan gunakanlah setiap hari atau setiap berpergian dengan menggunakan masker. Kemudian peserta didik tetaplah di rumah jika sakit. Stay at home ya nak ya. Jadi jika ada hal-hal yang penting, jangan lupa untuk keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan jaga kesehatannya. Kemudian jaga dan tingkatkan daya tahan tubuh tidak hanya dengan mengkonsumsi vitamin C, tetapi juga kombinasi beberapa vitamin dan mineral. Jenis vitamin yang ada diperlukan contohnya vitamin A, vitamin E, serta B kompleks. Dan jangan lupa memperbanyak minum air putih. Juga social distancing, jaga jarak, menerapkan social distancing dengan membatasi aktivitas di luar rumah serta kontak dengan orang lain. Ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi risiko penularan dan meratakan kurva pandemi COVID-19. Nah, apa sih tips physical distancing, apa yang harus dilakukan atau peserta didik lakukan saat pandemi COVID-19 atau pada masa pandemi ini? Jaga jarak minimal 2 meter dari orang lain di tempat umum. Kemudian sementara tidak sekolah dan diganti di kelas online. Nah, kerja di rumah saja jika memungkinkan. Hubungi kerabat atau saudara hanya melalui video call dan mungkin jika penting boleh bertemu kerabat namun tetap menjaga atau protokol kesehatan. Cuci tangan dengan bersih secara teratur, kemudian hindari tempat bermain untuk umum, hindari kerumunan massa seperti warnet, bioskop, konferensi, stadium dan lain sebagainya, dan selalu pesan takeaway dari restoran itu jika ada memesan sesuatu. Nah, status pasien COVID-19, arti status pasien COVID-19 maksudnya apa saja sih status pasien COVID-19 ini? Nama-namanya ada, barangkali peserta didik sudah mengenal adanya ODP dan PDP, dan bagi peserta didik yang belum, nah ODP ini adalah artinya orang dalam pemantauan dan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Suspek adalah orang terduga terkena virus. Positif corona adalah orang yang benar terkena virus setelah dia melakukan tes laboratorium. Baik peserta didik, ada berapa lama corona ada informasi tentang berapa lama corona atau virus corona ini bertahan di permukaan benda. Nah, ada jenis permukaannya seperti contoh logam, gelas, keramik, kertas, kayu, plastik, stainless steel, kardus, aluminium, tembaga. Nah, ini contohnya. Kemudian berapa satuan per hari atau per jam tahan di permukaan benda coronavirus ini. Nah, yang bisa kamu lakukan atau peserta didik lakukan adalah gunakan desinfektan untuk membersihkan semua permukaan dan benda di rumah setiap hari, cukup dengan pembersih rumah semprot dan dilap. Cuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dan air, terutama jika baru saja mengunjungi supermarket, mall, dan ataupun ke pasar atau bisa jadi ke bank atau di tempat-tempat umum dan membawa belanjaan, maka gunakanlah desinfektan itu. Nah, peserta didik, itulah informasi berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda. Nah, peserta didik, jangan lupa, pesan ibu adalah jangan lupa memasker atau melakukan protokol kesehatan setiap hari dan jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan peserta didik di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan peserta didik dapat beraktivitas dengan baik. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.